Oke, benar nggak Pak Eko bahwa yang namanya jin dan manusia itu diberikan pilihan, Pak? Iya, pilihan hidup. Nah, sekarang saya mau bertanya gini ya. Sebenarnya pilihan hidup untuk manusia dan jin itu apa pilihan hidupnya? Ya, mereka mau takwa atau tidak, surga apa neraka. Oke, jadi kalau kita renungkan Pak, ya, atau yang kita buka dulu biar nanti ada pemahamannya di surat 28 ayat 68 dulu. 28. 28 ayat 68 dulu. Surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Oh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mana saya ulang lagi ya. nah, Manusia tuh dikasih pilihan atau enggak? kalau berdasarkan ini tidak ada pilihan. Loh, kalau tidak ada pilihan nggak ada surga neraka dong, Pak. Nah, terus Nah, pemahamannya gimana? oke ya, saya jelaskan ya. Ya, siap. Jadi yang dimaksud di ayat ini itu kan tidak ada pilihan tuh berarti kan sebenarnya tidak ada pilihan untuk menjalani hidup kan, Pak. Oh, gitu. Iya kan, sekarang Ya, Pak Eko mau terima tidak terima, toh Allah memang sudah berkehendak untuk menciptakan Pak Eko. Kan begitu kan? ya, ya. Berarti semua manusia itu tidak ada pilihan untuk menjalani hidupnya. Menjalani hidup. Siap. Okay. Nah, sekarang terus di mana letak pilihannya? Letak pilihannya itu pada saat merespon kejadian atau ketetapan yang Allah izinkan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti merespon itu ada pilihan nggak saat kita merespon? Kalau hidup kan memang udah nggak ada pilihan, berarti Bapak Ibu harus menjalani. Kalau merespon berarti ada pilihan. Ada pilihan. Nah, di mana letak pilihannya? Ini penting ya. Ya, Letak pilihannya itu cuman simpel sebenarnya. Mengikuti Al-Quran atau mengikuti hawa nafsunya. Kan cuman itu kan? ya. Nah, sekarang kalau memang sudah setuju bahwa ternyata yang pilihan itu di dalam respon kita, di dalam menjalani hidup, berarti kan tinggal bagaimana respon kita sebaik mungkin kepada Allah kan? Iya. Karena mau suka tidak suka, terima tidak terima, yang namanya permasalahan ujian hidup kan memang harus dijalani soalnya. Nah di situ makanya manusia tidak ada pilihan tuh itu Pak. Oh gitu. Tapi respon kita itu kita berhak memilih kan begitu kan? Ya. Apakah mengikuti Al-Quran atau mengikuti hawa nafsunya. Nah, yang akan saya bahas hari ini tuh kita akan membahas bahasa mengikuti, ya. Mengikuti hawa nafsu gitu ya tadi. Nah, yang dibahas tuh kita akan bahas mengikuti, mengikuti ya. Oke, sekarang jangan-jangan selama ini pun kita nggak paham ini dari poin mengikuti itu, gitu. Coba sekarang dibuka dulu. Ya. Surat 17 ayat 15. 17-15. Ya. Surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Baik. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Baik, di situ poinnya barang siapa mengikuti kan Pak? Ya. Mengikuti, maka dia akan selamat. Kan gitu kan? Ya. Tapi kalau mengikuti nafsunya, dia akan tersesat. Makanya saya ulang ya, berarti pilihan manusia itu saat merespon, saat menghadapi suatu ujian kehidupan, mau mengikuti Al-Quran atau mengikuti hawa nafsunya. Jadi mengikuti itu apa Pak kalau begitu Pak? Mengikuti ya apa tuh?
Tahu ngikut, kalau ikut mengikuti, misalnya Ustaz Iya, saya ngikutin aja. mengikuti itu apa? Menurut kan kita selama ini cuma mengikuti Al-Quran bahagia, mengikuti Al-Quran. Iya, cuman pertanyaannya tuh mengikuti itu apa? Mengikuti ya sesuai dengan petunjuknya, apa yang diperintahkan ya udah ikutin aja. Oke, ya udah saya bahas ya. Ya. Biar Bapak Ibu paham gitu loh, apa sih bahasa kata ikut itu apa sih gitu kan. Ya. Baik, 18 ayat 70. Ya. Jangan-jangan Bapak Ibu juga nggak masuk ke situ. Kok tahu dat? 18 ayat 70. Surat Apa Al-Kahf. arti kata mengikuti? Surat Al-Kahf ayat 70. Ya. Dia berkata, jika engkau mengikutiku. Nah, kalau kamu mengikuti saya, Nabi Khidir ngomong ke Nabi Musa terus? Maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Mengikuti itu apa berarti? Ya sudah, pokoknya ngikut aja. Jangan banyak tanya, jangan banyak mikir. Gitu. Kan gitu kan? Oh ya. Lo kan coba sekali lagi biar paham mengikuti apa. Jika engkau mengikutiku. Udah, kalau kamu mau ikut saya, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Jangan banyak tanya ya, tak OTW. Ojo tekan terus. Lah, kalau ngikutin ngapain banyak nanya? Iya, iya. Nah, selama ini tuh kita tuh kan disuruh Allah mengikuti Al-Quran, tapi sering nggak banyak nanya kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu. Nah, itu ngikuti nggak? Yang itu enggak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Paham nggak ini tapi maksudnya? Ya. Dan sampai aku menerangkan kepadamu. Loh, kalau di Al-Quran sudah menerangkan, kan? Kan makanya bahasanya satu lagi kan jelas ya, coba ya. 10 ayat 109, coba aja lihat bahasanya itu. Ya. Sip, lengkap ini. 10. Hah? 10, 109. Ya. 109. Ya. Surat Yunus ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ikuti, terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Harus banyak nanya nggak? Enggak. Nah, terus kenapa orang masih mikir, masih banyak nanya? Manusiawi itu. Lah kan Al-Qur'annya kalau orang ngikuti gimana tadi? Ya. Jangan banyak tanya. Ya udah, ikuti Al-Qur'an. Kata Allah bilang bahwa bersabarlah sampai Allah memberikan keputusan, kan jelas itu kan, Mbak? Iya. Sabar terhadap apa? Terhadap janji Allah kan? Bukan terhadap ujian yang kita hadapi. Kalau ujian yang kita hadapi kan memang nggak ada pilihan, Mbak. Betul. Terhadap kita tuh yakin percaya nggak kepada janji Allah, kan begitu sebenarnya. Iya, iya. Jadi intinya adalah kita tuh gimana gitu loh. Mau nggak benar-benar kita tuh menjalani dan mengikuti gitu loh. Kan jelas kan? Jika kamu memang mengikutiku, maka janganlah banyak tanya, kan gitu sebenarnya. Tapi kebanyakan orang ya malah ketika mengikuti itu malah banyak nanya, banyak ini. Akhirnya kan tidak mengikuti, Pak. Malah berpikir, ya kan, iblis masuk, akhirnya membuat kita sedih, khawatir, kan begitu kan? Iya, iya. Iya. Tapi itu kan karena ketidaktahuan atau bagi orang yang sudah tahu, tak? Loh, kalau Pak Eko tidak tahu, ya udah ikuti aja kan? Karena kita tidak tahu, makanya kita harus ikuti, kan gitu kan? Bukannya tidak tahu kemudian tanya gitu, enggak ya, tanya banyak tanya. Loh kan Al-Quran kan Al-Quran sudah sebagai petunjuk, setuju nggak nih Pak Eko? Iya, setuju. Terus kalau kita tidak tahu, logikanya ya ikuti aja kan? Coba 17 ayat 36, Pak. Iya. 17 ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.
Apa hawa nafsu kita? Terus? Iya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Berarti yang kita tahu cuma Al-Quran kan, Pak? Iya, Iya, ngapain? Bapak Ibu diperintah Al-Quran, ya ikut aja gitu loh. Paham ini? Ya, jadi kadang-kadang bahasa mengikuti itu orang juga ya cuman kadang-kadang tidak memahami benar-benar. Jadi yang namanya mengikuti itu ya ikuti Al-Quran sampai apa ya? Sampai selesai. Sampai janji Allah itu terbukti saat kita mengikuti. Kan begitu kan? Betul. Makanya kita di Al-Fatihah selalu mohon apa? Tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Berarti kita tahu atau tidak jalan yang lurus itu? Tahu ya, Tat. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti tahu atau tidak? Tidak tahu. Minta tunjukkan, nah Allah kasih Al-Quran. Nih, saya kasih Pak Al-Quran petunjuknya. Berarti setelah dikasih, kita tinggal ikuti aja kan, Pak? Iya. Betul. Sebenarnya, kalau Pak Eko renungkan, berarti sebenarnya hidup kita itu sederhana atau rumit, Pak? Sederhana, Tat. Iya. Cuma suruh ikuti aja. Tapi manusianya yang bikin rumit ya, Tat. Cuman permasalahannya saat mengikuti itu, manusia itu kadang-kadang nggak sabar. Kan cuma begitu aja kan sebenarnya. Iya. Padahal maksud Allah membuat Bapak Ibu harus sabar itu supaya Allah tuh ingin menyeleksi siapa yang tetap istiqomah dengan yakin kepada janji Allah kan. Iya. Kan kita disuruh bersabar kepada janji Allah kan. Bahwa Allah akan menolong kita. Karena kalau Allah tidak menolong kan siapa yang bisa nolong, Pak? Iya. Sekarang gini, Pak Eko punya masalah apapun, punya kejadian apapun. Kalau misalnya semua permasalahan itu yang kita hadapi tidak ditolong Allah, kan tidak akan pernah selesai. Betul. Ya kan? Ya. Nah, sedangkan Allah mewajibkan kita ketika kita punya masalah, kita disuruh mengikuti Al-Quran, bersabar terhadap apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, kan begitu kan? Iya. Berarti goalnya itu cuma dua, mengikuti dan bersabar terhadap janji Allah. Kan cuma begitu sebenarnya. Iya. Nah, yang begitu kira-kira sulit atau mudah, Pak? Ya, mudah harus Tat. Itu. Tapi kenapa ya, Tat? Ya karena memang manusia kan diciptakan dengan hawa nafsunya. Makanya kan saat mengikuti itu, ada orang yang memang dia langsung fokus kepada mengikuti Al-Quran, ada orang yang memang fokus kepada hawa nafsunya. Kan begitu sebenarnya. Iya. Jadi coba kita lihat di 54 ayat 3, Pak. Siap. Surat Al-Qamar ayat 3. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Nah, kan hawa nafsunya kan terus. Nafsunya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Nah, kan Allah udah buat bersabar sampai Allah memutuskan atau mewujudkan janjinya. Kan begitu kan, Pak? Iya. Jadi orang-orang yang bingung, yang pusing itu kan karena memang dia tidak mau mengikuti saja. Jadi cirinya orang mengikuti itu apa, Pak, Al-Quran, Pak? Tidak bingung. Coba ciri orang yang mengikuti Al-Quran apa? 18 ayat 70. Iya. 18 70. Coba. Yeah. Cirinya orang ayat 70. Ya. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Cirinya orang yang ikutnya apa? Jangan banyak tanya ya, Tad. Lakukan aja. Ikuti petunjuk. Sampai aku menerangkannya kepadamu. Sampai nanti Allah memberikan hikmah. Sampai Allah memberikan suatu pembelajaran pada setiap kejadian yang kita alami. Kan begitu kan? Ya. Pokoknya orang yang mengikuti cirinya tidak banyak tanya. Dan bersabar, yakin terhadap apa yang nanti Allah janjikan. Kan begitu kan? Itu, ya. Kan tadi jelas di 10:109, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Berarti kan pasti setiap ujian, setiap permasalahan itu pasti akan
putusannya kan. Jadi manusia itu diberikan pilihan, pilihannya itu mengikuti Al-Quran atau hawa nafsunya. Itu dulu, Pak. Jadi harus poinnya di situ. Kalau Bapak Ibu mengikuti hawa nafsunya, pasti tidak akan mengikuti Al-Quran. Gitu kan? Iya. Mengikuti Al-Quran, pasti tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Kan begitu aja. Iya. Padahal kalau direnungkan lebih dalam, orang juga pasti ingin mengikuti Al-Quran, kan, Pak? Iya, betul. Tapi dalam prakteknya, banyak orang yang ujung-ujungnya tetap mengikuti hawa nafsunya, kan begitu? Hawa nafsunya. Betul. Ciri orang yang mengikuti hawa nafsu itu apa, Pak? Cirinya nanti? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya tidak mengikuti Al-Quran. Oke, ya ciri kalian. Surat 7, 16, 17. Ini hal yang paling lumrah ya. Orang tuh selalu bilang manusiawi. Coba. Surat 7, 16. Surat Al-A'raf ayat 6 dan 7. 16, 17. 16, 17. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terus? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Terus? Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya ujung-ujungnya apa, Pak? Tidak bersyukur itu. Nah, itu yang dipakai iblis agar merusak prasangka kita kepada Allah, kan? Jadi jangan dipikir sekarang kita tidak bersyukur itu atau mengeluh itu hal yang manusiawi. Sebenarnya kan itu dibelokkan oleh iblis, kan, Pak? Karena iblis tahu kan, ketika orang tidak bersyukur, maka ayatnya jelaskan, kalau barang siapa bersyukur kepada Allah ditambah, tapi ketika tidak bersyukur atau mengingkari nikmatnya, Allah azab, kan? Dan yang paling parah sebenarnya, Pak, ketika kita tidak bersyukur itu, coba di Al-Baqarah 172, Pak. Siap. Bersyukur itu berarti kita sering membaca Alhamdulillah, itu termasuk bersyukur ya, Tat? Hatinya, ngomong mulut silahkan. Gitu. Al-Baqarah 172 atau 82? Ya, 72. 72. Keliru 82. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Jadi cirinya orang yang menyembah Allah itu apa, Pak? Ya bersyukur. Kalau yang nggak menyembah? Tidak bersyukur. Nah, luar biasa kan iblis ngegesernya, kan? Iya, Tat. Masya Allah. Jadi udahlah, pokoknya intinya. Kan Bapak Ibu merasa berat tidak bersyukur itu kan karena tidak mengikuti Al-Quran, tapi mengikuti hawa nafsunya, kan, Pak? Iya. Benar nggak? Nah, itu yang dipakai kendaraan oleh mereka, sehingga semakin lama hidup kita akan semakin menderita, semakin sulit. Akhirnya ujung-ujungnya berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah, kan? 48 ayat 6, silakan. 48 ayat 6. Ya. Surat Al-Fat. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, ujung-ujungnya akan ke sana, Pak. Pokoknya orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, pasti dia salah satu sifatnya adalah tidak akan bersyukur terhadap apa yang ditetapkan atau Allah berikan. Jadi diawali dari situ sebenarnya celah iblis, celah setan untuk mengejar kita tuh di situ. Makanya ya hati-hati ya Bapak dan Ibu sekalian. Prinsipnya satu, manusia itu tetap tidak diberikan pilihan di dalam menjalani kehidupan.
Toh lahir kita nggak minta, mati Iya. pun tidak minta. Tapi respon kita terhadap kejadian diberikan pilihan. Pilihannya mengikuti Al-Quran atau mengikuti hawa nafsunya. Iya. Cirinya orang mengikuti hawa nafsunya pasti ujung-ujungnya dia tidak akan bersyukur dan akan selalu mengeluh. Agar prasangka keyakinannya rusak kan kepada Allah kan. Iya. Tapi ciri-ciri orang mengikuti Al-Quran apa Pak? Surat Al-Baqarah 38. Ya, bersyukur ya Tat. Ya, jadi hati-hatilah. Jadi Bersyukur. bahasa ikuti aja kadang-kadang kan kita tidak paham ke sana. Iya, mengikuti. Dan jangan banyak tanya, ikuti saja. Ya. Al-Baqarah 38, silakan. Iya. Al-Baqarah 38. Surat Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, artinya kan posisi ciri yang mengikuti kan jelas siapa ya? Ya buktikan. Takut, tidak bersedih hati. Karena memang dia hanya mengikuti saja, tidak berpikir tentang masalah apa yang diinginkan kan. Jadi silakan Bapak Ibu memilihnya tuh pada posisi. Kalau kejadian ketetapan Allah tidak bisa dipilih ya. Maksudnya tuh silahkan memilih respon reaksi kita saat menerima kejadian, saat menerima ujian, saat nanti Allah menetapkan sesuatu. Silahkan. Mau bersyukur atau mengeluh. Padahal kalau misalnya semakin kita selami pun, memang mengeluh itu ada manfaatnya kan enggak juga. Gitu. Enggak juga. Malah makin menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Kan begitu kan? Iya, iya. Jelas ya, baik ya. Dan yang lainnya. Alhamdulillah. Tambah ilmu mengikuti ya, Tat. Iya, dan ternyata orang banyak yang tidak mengikuti sebenarnya selama ini. Karena ciri orang mengikuti kan tadi jelas ya, di surat 18 ayat 70 ya. Ya. Tidak banyak nanya, diikuti, bersabar kepada janji Allah, sampai nanti Allah memutuskan terhadap janjinya. Ya. Dan janji Allah kan pasti benar, Pak. Benar itu artinya sudah pegang itu sebagai suatu keyakinan kita meskipun itu belum terbukti. Kan gitu kan? Iya. Kalau saya perhatikan itu kan di ayat Al-Baqarah 45 atau di 153 itu kan Allah cuma menyuruh kayak orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat. Kan sabar dan sholat itu yaitu sabar terhadap janji Allah, kan? Sholat itu adalah implementasi dari apa yang memang kita yakini kepada Allah. Ya kan? Gitu. Hidup matiku hanya untuk Allah. Terus berdoa juga pada saat sholat itu kan jelas di situ. Ya. Nah, cuman memang yang menjadi poin utama kan kesabaran kita nih di dalam menunggu janji Allah itu seperti apa kan Pak? Makanya karena manusia itu kecenderungan mengikuti hawa nafsunya, Allah paksa udah kamu ikut aja. Gitu. Ya. Baik. Ya. Jelas Pak Eko? Ya. Kemarin harus sabar ya tadi, sekarang mengikuti. Sadar terhadap janji Allah dan sekarang ilmunya mengikuti. Sekarang gini ya Eko ya. Kita tuh sebenarnya ada pilihan nggak untuk tidak percaya kepada janji Allah? Tidak ada kalau orang beriman loh. Nah iya kan? Nah sekarang kalau janji Allah aja kita nggak percaya, terus janji siapa lagi? Kan begitu sebenarnya. Betul. Ya kan kalau janji Allah aja kita ragukan atau kita kurang sabar di dalam misalnya menjalani janji Allah atau menunggu janji Allah, terus mau percaya kepada janji siapa lagi? Kan kadang-kadang orang tuh misalnya percaya nggak bahwa Allah tuh pasti menolong, percaya ya udah tunggu dengan kesabaran, jalani sampai Allah membuktikan janjinya, kan begitu kan sebenarnya. Ya, betul. Jadi memang ya mau apa lagi? Kita tuh tinggal menjalani, bersabar, menunggu janji Allah, kan begitu kan? Dan Allah akan membuktikan janjinya. Logikanya harusnya semakin ujian itu semakin banyak, semakin kita menjalani, harusnya kan semakin yakin kepada janji Allah kan? Iya.
Makanya poin mengikuti itu penting karena proses untuk memutuskan atau untuk mendapatkan janji Allah ya memang harus mengikuti apa yang aturan Allah lakukan, yang Allah perintahkan. Gitu. Ya. Sudah, baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini terima kasih. Terima kasih. Biasa rekamannya mungkin yang terlambat nanti saya share. Iya. Silakan. Menurut saya sih ini memang penting, artinya itu ketika kita mau menjalani itu insya Allah lah beres lah. Iya. Ya. Ya kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.